Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakrapot, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang di podcast edisi spesial PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bertemu dengan aku lagi untuk yang ketiga kalinya. Chandra akan membantu teman-teman Cakra Muda dalam mengenal lingkungan Fakultas Hukum terkait dengan UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, hari ini tuh aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Aku cukup dekat dengan orang ini karena tahun kemarin, for your information aja, dia adalah ketua divisi acara PPAK dan Makrab tahun 2020. Eh, Langsung aja ini kita kedatangan UKM, perwakilan UKM dari KMKF. Selamat datang Mas Nathan. Ya, selamat datang juga Chandra. Gimana kabarnya sih Mas? Puji Tuhan sehat kok. Boleh Mas Nathan perkenalan dulu deh. Mas Nathan ini dari angkatan berapa, rombel berapa, terus asalnya dari mana? Silakan Mas Nathan. Oke, makasih Tan. Namaku Nathanael Bagas, Nathanael Bagas Setiawan, asal dari Tegal. Sekarang semester 6 menuju ke 7, angkatan 2018 dari Rombel Perdata Dagang 2. Asalnya dari mana ya Mas? Tegal. Asalnya dari Tegal gitu. Akhir-akhir ini sibuk apa sih Mas? Mungkin berkas, kemarin kan berkas-berkas, terus mungkin udah mau nyicil skripsi nih. Mungkin, ya mungkin. Bukan sekarang sih, skripsian juga iya, terus tapi baru topik-topik doang, sama masih nyelesain UAS-UAS gitu. Sama mungkin bantu relawan-relawan yang ngurus COVID gitu di berbagai daerah, ya bantu-bantu sharing-sharing informasi atau info-info lainnya gitu sih. Oh ya kebetulan itu Mas Nathan kemarin sempat positif COVID dan setelah dinyatakan sembuh, aku juga lihat di Instagram Stories-nya beliau itu Mas Nathan nge-share tentang tips dan bagaimana sih pengalaman ketika dia kena COVID dan bagaimana ketika Mas Nathan ini isoman di kontrakannya Mas, di Iya, kontrakannya. Oke nih Mas, aku mau langsung masuk aja ke tentang KMKF ya, di Fakultas Hukum ini kan ini adalah UKM kerohanian yang isinya itu anak-anak Kristen dan Katolik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Mungkin Mas Nathan mau menjelaskan secara singkat apa sih itu KMKF lagi? nah, jadi KMKFA ini suatu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kerohanian, khususnya di agama Kristen dan Katolik gitu. Nah, KMKFA ini sendiri ada berbagai kegiatan tentunya. Yang utama itu hari Jumat itu ada ibadah rutin, terus nanti ada ibadah Paskah, Disnat, terus Natal dan juga Makrab untuk mahasiswa baru. Nah, ini bisa berjalan gini karena juga KMKF ini juga udah cukup lama gitu, kayak udah dari 15 Juni 2009. Jadi cukup berpengalaman lah untuk di bidang kerohanian ini, gitu sih. Oke deh. Oh kalau misal ini mahasiswa baru Cakramuda Nirwasita ini tuh mau join gitu, keuntungan apa sih Kak ketika mereka sudah join di KMKF ini? Gitu. Kan kalau join ini ya, untuk KMKFA ini ketika mahasiswa Kristen ataupun Katolik di Fakultas Hukum beragama Kristen atau Katolik itu, mereka otomatis sudah join gitu, udah termasuk sebagai anggota KMKFA. Nah, keuntungannya, kita di KMKFA ada renungan harian, itu setiap hari Rabu atau Kamis, terus juga ada ibadah Jumat. Jadi, sebagai apa ya, penopang iman kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga di KMKFA ini banyak juga kok kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kayak kemarin pas Disnat juga bagi-bagi nasi bungkus gitu di Ungaran sama Semarang Bawah gitu. Jadi nggak cuman kita aja yang nerima berkat firman, tapi kita bisa juga membagikan berkat kepada sesama gitu. Oh, aku juga kemarin sempat lihat di Instagram Stories-nya Mas Nathan kalau nggak salah itu juga melakukan pendataan kepada mahasiswa baru untuk ini kan join di bukan join istilahnya di data gitu untuk masuk ke ini. Nah,
Kalau keistimewaannya itu seperti apa sih Mas ketika maba ini mahasiswa baru join di KMKFA? Mungkin, ini ya yang sangat, spesifik untuk maba ketika nanti mereka udah ke Semarang gitu kan bingung kan, ini mau ibadah di mana atau, tempat yang nyaman untuk aku ibadah gitulah intinya. Nanti dari teman-teman KMKFA bisa mendampingi gitu mengarahkan, "Ini adik-adik maba, kamu mau gereja di mana?" Gitu. Entar dari teman-teman yang angkatan, 20 ke atas berarti ya, bisa nemenin, dampingin gitu. Terus, bisa juga kayak di KMKFW ini ada kayak kakak mentornya gitu. Jadi nanti tiap-tiap maba bisa sharing aja ke senior-senior yang di atasnya, tentang pergumulannya dia selama perkuliahan ini tuh, ngalamin masalah apa aja gitu, sharing-sharing, nanti bisa dibantu gitu. Oh ya Kak, aku mau nanya lagi. Ini kan di situasi pandemi seperti itu. Nah, di KMKFB itu kegiatannya seperti apa sih untuk ketika pandemi mungkin ada webinar atau kalau di UKM lain kan pasti pasti ada webinar gitu. Kalau di UKM KMKFB seperti apa ya Kak? Kemarin, eee, kegiatan-kegiatan rutin ya, acara rutin kayak Paskah, Disnat, Natal, itu berjalan secara online. Tapi yang Disnat ini ada aksinya juga kayak yang tadi aku bilang gitu, bagi-bagi nasi bungkus di Semarang atas, di Ungaran, sama di Semarang bawah, daerah Tampangan ke arah Poncol gitu. Terus entar rencananya bulan September, itu mau ini apa namanya, ke panti asuhan gitu. Karena, di panti asuhan ini kan, apa ya, donatur-donatur pasti juga, mungkin ekonomi terganggu atau, banyak kendala lainnya gitu. Jadi rencana, kita mau ke panti asuhan tapi tetap, prokes juga sih pasti buat ke sananya gitu. Kalau semisal Mas Nathan ini kan juga dulunya melakukan kegiatan offline karena sempat mengalami offline kan. Nah itu kalau kegiatan offline seperti apa sih Kak? Mungkin eh, kalau nantinya kita sudah offline, Bismillahirrahmanirrahim, offline nanti kegiatannya apa aja sih Kak kalau dari KMK sendiri? Kalau offline yang paling berkesan ya untuk maba ya pasti di makrab gitu, karena makrab, kita bisa kenal, sharing satu sama lain dari angkatan, 21 nanti, terus sampai angkatan 2015 atau 16 gitu. Nanti kumpul bareng, bisa sharing-sharing perkuliahannya gimana, terus mungkin bisa nanya, eee, KMKFW ini dulu gimana-gimana sama senior-senior, terus juga ada alumninya juga yang datang. Itu sih kalau untuk makrabnya. Terus sama Natal, biasanya Natal, kita ngundang UKM-UKM Kristen Katolik juga yang ada di Semarang gitu. Itu sih yang berkesan untuk, kalau offline nanti. Sama sih kayak Paskah di Senat juga offline gitu, cuman kalau untuk maba pasti hype-nya pas makrab gitu, kenal teman baru, kenal ini yang kan jadi tahu nih, "Oh ternyata kamu Kristen Katolik juga," gitu. Kan kadang cuman tahu nama tapi belum tahu kan gitu, itu sih. Kak, ada ini satu hal yang kececer sebenarnya. Sejarah dari UKM KMKF itu seperti apa sih di ketika Fakultas Hukum ada ini kan baru banget dan UKM ini dibentuk karena alasan apa? Terus gimana gitu? Mungkin Mas Nathan tahu. Tahu dong. Jadi, fakultas hukum tuh kalau nggak salah udah 13 tahunan ya, Hampir duri 14 ya. iya, itu waktu dulu kan FK ini dari FIS, tarik sejarahnya ke belakang itu. Terus setelah beberapa tahun, tahun 2008 atau 2009, itu presbem pertama kan Pak Beni, Beni Sumardiana. Setelah itu Pak Beni kan juga dekat sama, berarti Bang Saud, ini ketua KMKFA pertama. Nah, Bang Saud ini menginisiasikan karena banyak anak-anak Kristen Katolik di Fakultas Hukum, jadi gimana kalau kita bikin perkumpulan gitu, perkumpulan mahasiswa, Kristen Katolik di FH. Nah dari situ mulai muncul, nama KMKFA. Nah ini juga apa ya, untuk mendasari, kalau kita,
kuliah tuh nggak cuman, apa ya, kayak cari ilmunya doang atau cari teman, tapi kita juga, tetap ingat Tuhan gitu. Kalau kita bisa sampai UNES ini, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Informatif sekali yang sudah dikatakan oleh Mas Nathan. Mungkin dari teman-teman Cakra Muda Nurwasita, khususnya mereka yang beragama Kristen dan Katolik, bisa dicatat untuk nantinya apa ya, ketika sudah masuk join di KMKFA, bisa menjadi apa ya, flashback kembali bahwasanya Mas Nathan sudah pernah melakukan sudah memberitahu bahwasanya sejarah KMKFA itu seperti ini dan seperti itu. Nah, itu aja sih Kak pertanyaanku tentang KMKFB yang terkait dengan KMK. Aku mau nanya tentang pertanyaan titipan sebenarnya, karena kemarin kan panitia sempat membuka question box di Instagram dan sudah ada beberapa yang sudah mengisi. Namun pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan aku sebelumnya tadi. Mungkin teman-teman yang bertanya mungkin sudah terjawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang aku lemparkan tadi ke Mas Nathan. Nah, untuk dari aku sendiri ini, karena tadi kan sempat udah ngomongin berbagai hal, mungkin aku mau nanyain pertanyaan singkat dari aku sendiri ini tentang nomor about you ke Mas Nathan. Mungkin untuk teman-teman Cakra Muda Masita bisa menjadi apa ya? Karena pertanyaan ini kan yang aku mau tanyain itu jawabannya adalah dari Mas Nathan sendiri, mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman gitu. Nah, dari pertanyaan aku sendiri itu eh, titik terendah ketika Mas Nathan sedang berkuliah di Fakultas Hukum itu seperti apa sih? Mungkin Mas Nathan boleh menjawab dan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa baru itu. Boleh Mas Nathan? Boleh boleh. Titik terendah tuh, apa ya, pas maba sih sebenarnya. Pas maba tuh handphone-ku rusak, baru baru beberapa bulan lah nyampe sekarang handphone-ku rusak. Dan namanya maba ya bingung gitu, mau servis di mana, terus, pakai uang siapa gitu. Aku karena termasuk orang yang ini, apa ya, nggak mau membebani orang tua gitu, jadi aku potong pakai bulananku 800 buat servis handphone gitu. Itu bener-bener titik paling rendah sih di situ yang, kayak, ya ampun aku masih maba, udah punya cobaan gini loh. Nah tapi, gimana ya, kita kuliah kan nggak cuman cari ilmu atau cari pengalaman, tapi juga cari relasi gitu. Jadi mumpung kita masih muda, cari relasi yang sebanyak-banyaknya. Nah dari relasi ini aku dibantu, gimana keseharianku nanti dicukupin, karena kan uang bulananku habis kan buat servis handphone. Aku nggak bilang ke orang tua nih, eee, uangku habis gitu buat servis handphone. Nah dari situlah relasi-relasi, ya banyak, apa ya, kayak berkat datang aja gitu, tiba-tiba ada temen yang ngasih jajan, ada temen yang ngasih ini ya, tiba-tiba, tante atau om, transfer gitu. Itu sih, jadi perbanyak relasi dan, hubungan sama yang di atas, itu sih. Baik, mungkin untuk teman-teman Cakra Muda Wasita bisa diingat-ingat kembali bahwasanya ketika mengalami cobaan, ketika mengalami kesulitan, pasti ada Tuhan yang membantu kita apa ya? Karena kesulitan itu pasti ada solusinya dan Tuhan adalah tempat satu-satunya untuk mencari solusi seperti itu. Dan ketika hambanya sedang kesulitan, pasti Tuhan akan membantu. Dan ketika Mas Nathan ini mengalami kesulitan, karena Mas Nathan juga dibantu relasinya, ada dari omnya, ada dari teman-temannya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, pesan untuk mahasiswa baru Cakra Muda Universitas angkatan 2021 dari Mas Nathan sendiri seperti apa? 3 3 doktrin Eva udah pernah disampaikan belum? Sudah, sudah. Oh udah, ya udah. Tadinya mau nyampein itu. Mungkin kalau dariku, apa ya, jangan malu untuk melangkah dan jangan males gitu, karena penyakit anak muda sekarang kan malas. Maksudnya kalau kamu pengen sesuatu, aku pengen jadi aktivis nih, aku pengen jadi panitia PPK tahun depan atau, aku pengen ikut organisasi apapun itu. Jangan pernah males atau minder atau malu untuk, mengikutinya, tinggal bilang aja sama, kakak-kakak yang ada di Eva, biar, dibantu gitu. Karena, teman-teman kating-kating kalian di Eva juga welcome kok gitu. Kalau misalkan, ada yang nggak welcome ya bilang aja ke aku atau Chandra gitu ya, nanti bisa membantu, gitu sih. Mungkin dari teman-teman Cakra Muda boleh banget itu dicatat karena sebenarnya kan kalau aku simpulkan dari Mas Nathan,
harus berani untuk mencoba ikut kepanitiaan atau organisasi gitu, karena dari Fakultas Hukum sendiri, anak-anak Fakultas Hukum itu sangat welcome gitu. Terbukti itu tahun kemarin kebetulan Mas Nathan itu adalah yang aku udah kasih tahu tadi, Mas Nathan itu ketua divisi acara PPAK Makrab tahun 2020, dan kebetulan aku dan salah satu panitia juga itu di divisi acara, dan sekarang aku di divisi acara kembali dan dipertemukan lagi sama Mas Nathan di podcast kali ini gitu, dan Mas Nathan sudah menjabat sebagai ketua KMKFBA. Luar biasa banget sih pembicaraan hari ini, apalagi ditemenin sama Mas Nathan gitu. Eh, Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk Mas Nathan. Itu aja pembicaraan hari ini, pertanyaan yang aku udah tanyain tadi, dan mungkin untuk teman-teman Cakra Muda bisa dicatat, bisa diingat-ingat. Terus kalau mau apa ya, untuk sharing-sharing lagi bisa ke Mas Nathan, mungkin dari teman-teman Kristen dan Katolik boleh banget ketika nanti sudah di Fakultas Hukum, sudah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, boleh banget ketika ada kesulitan boleh cerita-cerita ke panitia ataupun ke Mas Nathan sendiri gitu. Dan ini sayang banget karena sudah di penghujung acara dan kita harus berpisah dengan Mas Nathan juga. Padahal sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin, karena kan kebetulan ya gimana, sudah lama tidak bersuas dengan Mas Nathan gitu. Sudah hampir 1 tahun aku tuh gak jumpa sama Mas Nathan setelah PPAK tahun 2020 selesai itu. Tapi mungkin next time kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Kak, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim ada gitu. Terus untuk mahasiswa Cakra Muda Universitas jangan khawatir, karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dengan pembicara yang gak kalah keren. Jadi tetap ikutin terus channel YouTube kita. Aku Safari Chandra pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast hari ini. See you in the next podcast.